Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Sufiarto. Saya akan mempresentasikan tugas makalah yang diberikan oleh Bapak Anas Holis MHI. Yang mana tugas ini bertema memahami dan mengenal fikih distribusi keadilan sosial dan ekonomi. Yang mana makalah kami berlatar belakang pandangan tentang kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu distribusi tersirat dari bahasan ekonomi sejarah Islam, mencatat bagaimana perkembangan peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, mulai zaman awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan. Seiring dengan kemunduran-kemunduran dalam pemerintahan yang waktu itu, maka kebijakan fiskal Islam tersebut sedikit demi sedikit mulai ditinggal dan digantikan dengan kebijakan fiskal lainnya dari sistem yang sekarang kita kenal dengan sistem ekonomi konversional. Data karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur. Karena dalam Islam sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme muamalah atau produsen dan konsumen agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila terjadi ketidakseimbangan distribusi kekayaan, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengakhiri kesengsaraan di muka bumi ini adalah dengan menerapkan keadilan ekonomi. Kebahagiaan akan mudah dicapai dengan penerapan perekonomian yang mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Islam dengan tegas menggariskan kepada penguasa untuk meminimalkan kesenjangan dan ketidakseimbangan distribusi. Pajak diterapkan atau kekayaan seseorang untuk membantu yang miskin, dan bentuk dari sistem perpajakan ini berkaitan salah satu prinsip pokok Islam, yaitu zakat. Dengan demikian tidak ada ruang bagi muslim untuk melakukan tindak kekerasan dalam upaya melancarkan proses distribusi pendapatan. Nah, di bab 2, kami membahas tentang distribusi, yang mana definisi dari distribusi tersebut adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Pembahas dan penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Seperti itu. Nah, pembahasan mengenai pengertian dari mana distribusi tidak lepas dari konsep moral ekonomi yang dianut. Apabila konsep dasar yang diterapkan adalah sistem kapitalis, maka permasalahan distribusi yang akan timbul adalah adanya perbedaan yang mencolok pada kepemilikan pendapatan dan harta peninggalan. Jika ada yang mereka anut adalah sosialisme, maka sistem ini lebih melihat kepada kerja sebagai basic dari distribusi pendapatan. Hasil yang diperoleh tergantung usaha mereka. Oleh karena itu, stabilitas dan bakat seseorang sangatlah berpengaruh pada distribusi pendapatan. Untuk mewujudkan kebersamaan, alokasi produksi dan cara pendistribusian kekayaan alam dan sumber-sumber ekonomi lainnya diatur oleh negara. Nah, juga di sini juga kami membahas tentang sistem dan jenis saluran distribusi. Dalam penyaluran hasil, produsen dapat menggunakan beberapa item distribusi, yaitu yang pertama, distribusi secara langsung. Apa yang dinamakan distribusi secara langsung? Yaitu distribusi langsung terjadi apabila produsen menyalurkan hasil produksinya secara langsung kepada konsumen. Bentuk saluran distribusi ini adalah yang paling pendek dan yang paling sederhana. Saluran distribusi ini tidak menggunakan perantara dikarenakan produsen dapat menjual langsung barangnya kepada konsumen. Oleh karena itu, saluran ini disebut saluran distribusi langsung.
Contohnya penjual bakso keliling atau hasil panen anggur yang dijual kepada konsumen atau juga tanpa melalui agen atau perantara pemasaran. Istilahnya dijual langsung seperti itu. Nah, ada juga yang nomor dua yaitu distribusi semi langsung. Apa itu distribusi semi langsung? Nah, kalau dilihat dari namanya, yaitu di mana penyaluran barang hasil distribusi dari produsen ke konsumen melalui badan perantara. Badan perantara contohnya toko milik produsen itu sendiri. Contohnya hasil produksi itu apa? Hasil produksi itu barang yang hasil diproduksi sendiri itu tidak langsung dijual kepada konsumen, akan tetapi barang itu di apa? Lewat toko, dititip di toko, semisal atau yo semisal tas lah, tas. Tas itu yang dijual itu tidak langsung dikasih konsumen, akan tetapi hasil produksi tas itu ditaruh di toko-toko milik pabrik semisal. Nah, habis itu dijual. Itu kan yang menjual bukan orangnya, tapi melalui perantara. Tapi hampir menjadi distribusi langsung. Ada juga yang nomor tiga yaitu distribusi tidak langsung. Pada sistem ini, produsen tidak langsung menjual hasil produksinya, baik itu barang atau jasa kepada pemakainya, melainkan melalui perantara. Contohnya, petani menjual pertaniannya kepada koperasi unit desa atau KUD yang membelinya dengan harga sesuai harga pasar agar petani terhindar dari praktek terpulang. Maksudnya, contohnya nih yo, contohnya kalau distribusi tidak langsung yaitu semisal petani yang mengelola padi. Nah, mengelola padi terus dikelola jadi beras. Nah, beras itu ditaruh di KUD. Maksudnya tuh sama pihak KUD beras dari petani itu diambil, ya apa? Dibeli dengan harga yang sesuai dengan harga pasar. Nah, setelah itu beras dari petani itu dia dijual lagi oleh KUD sehingga nyampe pada konsumen yang sebenarnya. Akan tetapi konsumen tidak tahu beras itu dihasilkan dari siapa. Mungkin seperti itu. Nah, perbedaan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dapat dinilai sebagai berikut. Kalau produksi itu apa? Produksi adalah seorang pelaku produsen, orang yang menghasilkan barang dan jasa, dan juga menciptakan suatu barang dan jasa itu namanya produsen. Juga menambah manfaat atau kegunaan barang dan jasa itu juga dinamakan produsen. Nah, yang kedua yaitu distributor. Distributor itu apa? Distribusi. Yang kedua distribusi. Distribusi adalah pelaku distributor. Orang yang menyalurkan atau menyebarkan barang dan jasa, membantu mendekatkan produsen dengan konsumen, itu namanya distributor. Juga tujuannya mencari laba. Dan kalau konsumsi yaitu pelaku konsumen. Pelaku konsumen itu apa? Pelaku konsumen adalah orang yang menggunakan barang dan jasa dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Itu yang dinamakan pelaku konsumen. Nah, juga di bab ini kami membahas tentang mekanisme distribusi pendapatan. Mekanisme distribusi pendapatan kalau dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau untuk publik. Yang dimiliki oleh pribadi atau dimiliki oleh publik kepada pihak yang berhak menerima dan ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus atau pihak berkecukupan diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya dan di sisi lain merupakan insentif merangsang untuk kekayaan pihak defisit atau pihak yang berkekurangan.
Titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat. Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang luas, mencakup dan juga mencakup tentang pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam diatur kaidah distribusi pendapatan, baik di antara unsur-unsur produksi maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial. Islam memberikan batas-batas tertentu dalam berusaha memiliki kekayaan dan mentransaksikannya dalam pendistribusian harta kekayaan. Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti memperkenalkan hukum waris yang memberikan batas kekuasaan bagi pemilik harta dengan maksud membagi semua harta kekayaan kepada semua karib kerabat apabila seorang meninggal dunia. Begitu pula dengan hukum zakat, infak, sedekah, dan bentuk pemberian lain dan bentuk pemberian lainnya juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi pendapatan dalam dunia perdagangan juga disyariatkan dalam bentuk akad kerjasama. Misalnya distribusi dalam bentuk mudharabah merupakan bentuk distribusi kekayaan dengan sesama muslim dalam bentuk investasi yang berorientasi profit sharing. Pihak pemodal mempunyai kelebihan harta membantu orang yang mempunyai keahlian berusaha, tetapi tidak mempunyai modal. Ayat yang berhubungan dengan distribusi adalah diantaranya Quran Surah Al-Harsh ayat 59, yang artinya yaitu apa saja harta rampasan atau fee dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasulullah, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang perjalanan, agar harta itu jangan hanya berada di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah sangat keras hukumnya. Nah, disebutkan dalam firman wa ma Allahu ala rasulihi min ahlil qura. Apa saja harta rampasan fee dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri, yaitu kota-kota yang telah ditaklukkan, maka hukumnya sama dengan harta benda-benda orang Bani Nadir. Untuk itulah maka disebutkan dalam firman selanjutnya, "Walillahi wali rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil." Maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, dan untuk orang-orang dalam perjalanan. Hingga akhir ayat juga akhir ayat yang sesudahnya. Inilah pengelokasian harta fee. Dari ayat di atas menunjukkan bahwa Islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan orang kaya saja. Selain itu, untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara objektif, Islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan harta infak, serta adanya hukum waris dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi monopoli dan mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelanjaan harta secara benar. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amr dan Amr dari Az-Zuhir dari Malik Ibnu Aus Ibnu Hasan dari Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa dahulu harta Bani Nadir termasuk harta fee yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya, yaitu harta yang dihasilkan oleh kaum muslim tanpa mengerahkan seekor kuda pun dan juga tanpa mengerahkan seekor unta pun untuk menghasilkannya. Maka harta fee itu secara bulat
Maka harta V itu secara bulat untuk Rasulullah dan tersebutlah nama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membelanjakan sebagian darinya untuk nafkah per tahun keluarganya. Dan pada kesempatan yang lain Umar radhiyallahu anhu mengatakan untuk keperluan hidup per tahun keluarganya, sedangkan sisanya beliau belanjakan untuk keperluan peralatan dan senjata di jalan Allah. Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Nilai keadilan dalam Islam merupakan fondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip moral keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan prinsip moral tersebut. Seperti itu. Kalau yang kedua yaitu kebebasan. Kebebasan itu adalah nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan. Kebebasan itu adalah nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan. Nilai kebebasan dalam Islam memberikan aplikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang muslim dapat menjadi miliknya, menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi dalam Islam. Legitimasi hak milik sangat terkait erat dengan pesan moral untuk menjamin keseimbangan. Hak milik pribadi diakui dan hak kepemilikan itu harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi, mewujudkan kepedulian sosial dan jihad fisabilillah. Ini berarti pengakuan hak kepemilikan dapat berperan sebagai pembebasan manusia dari sikap materialistis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan dalam perspektif Islam menjadikan nilai-nilai moral sebagai faktor endogen dan menjadikan nilai-nilai itu bersentuhan dengan hukum-hukum Allah. Nah, juga yang keempat yaitu sektor-sektor distribusi. Nah, di sini distribusi juga ada berbagai sektor. Yang pertama, distribusi dalam konteks sektor rumah tangga. Distribusi pendapatan dalam konteks sektor rumah tangga akan sangat terkait dengan terminologi sedekah. Konteks sedekah ini merupakan pengertian bahasa Indonesia, tetapi dalam konteks terminologi Al-Quran itu sedekah wajibah, yaitu bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban seperti nafkah, zakat, dan warisan. Dari kedua yaitu sedekah nafilah, dan yang kedua sedekah nafilah. Sedekah nafilah yang berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis amal seperti infak, akikah, dan wakaf. Ketiga yaitu hudud. Hukuman adalah instrumen yang bersifat aksidental dan merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan, atau dengan kata lain, instrumen ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya tindakan ilegal yang dilakukan sebelumnya seperti kafarat atau diat. Nah, yang kedua yaitu distribusi dalam konteks sektor negara. Prinsip ekonomi yang dibangun dari moral Islam mencanangkan seperti distribusi pendapatan secara adil. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan pemanfaatan sebesar-besarnya sumber daya yang ada. Karena itu, negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi dan lain sebagainya. Hal itu juga amanah dari UUD 1945 pasal 7 ayat 3, yaitu bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam pengelolaan sumber daya alam yang tersedia, pemerintah atau negara harus mampu mendistribusikan secara hak atas pemanfaatan sumber daya alamnya
Kebijakan distribusi menganut kesamaan dan kesempatan dalam kesempatan kerja, pemanfaatan lahan-lahan yang menjadi sektor pabrik, pembelanjaan kepentingan ekonomi untuk kelompok miskin. Ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam memutuskan kebijakan penggunaan lahan untuk kepentingan negara dan publik. Distribusi tanah kepada sektor swasta, penarikan pajak atau subsidi. Semua keistimewaan tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan publik dan kebebasan kemiskinan. Peran pemerintah dalam distribusi diperlukan terutama jika pasar tidak mampu menciptakan distribusi secara adil dan ada faktor penghambat untuk terciptanya mekanisme pasar yang efisien. Pemerintah memiliki otoritas untuk menghilangkan hambatan tersebut karena ketidakmampuan atau kurang sadarnya masyarakat, seperti halnya masalah pembinaan yang marak diberlakukan penguasa, monopoli dan oligopoli pengusaha besar pada komoditas tertentu, asimetris informasi, terputusnya jalur distribusi dengan menghalangi barang yang akan masuk ke pasar, maupun cara-cara lain yang dapat menghambat mekanisme pasar. Yang ketiga yaitu sektor publik, distribusi dalam sektor publik atau dalam sektor pasar, yaitu perspektif teori ekonomi menyatakan bahwa pasar adalah salah satu mekanisme yang bisa dijalankan oleh manusia untuk mengatasi problem-problem ekonomi yang terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Dalam kacamata ekonomi pasar Islam, mekanisme pasar menekankan seminimal mungkin peranan pemerintah. Pembenaran akan dibolehkannya pemerintah untuk masuk ke dalam pelaku pasar, untuk masuk sebagai pelaku pasar atau intervensi hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna. Dalam arti ada kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang fair terjadi atau distribusi yang tidak normal seperti biaya transaksi, kepastian hukum, serta masalah dalam distribusi. Kepentingan negara atau pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan di pasar adalah bagaimana pemerintah dapat menjamin pendapatan barang dan jasa seluruh bangsanya, tidak hanya beredar pada kalangan tertentu atau orang kaya, tetapi keadilan bagi seluruh rakyat. Firman Allah, kaila yakunu firman Allah yaitu kaila yakuna dzulata bainal auniya'i minkum, supaya harta itu dijaga hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Nah, di Al-Quran pun dijelaskan harta itu jangan hanya mengendap pada orang-orang kaya. Kaila yakuna dzulatan bainal auniya'i minkum, supaya harta itu jangan hanya beredar atau hanya ada di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Nah, di sini ada juga beberapa permasalahan dalam distribusi, yaitu yang pertama inflasi. Inflasi adalah nilai mata uang, eh, permasalahan salah satunya dalam permasalahan dalam distribusi yaitu inflasi. Inflasi yaitu nilai mata uang amat erat sekali dengan pendapatan nasional. Maka ia membutuhkan stabilan yang harus di-backing penuh dengan produktivitas negara yang harus terus-menerus ditingkatkan. Dalam artian inflasi yaitu permasalahan dalam kestabilan produktivitas. Seperti itu. Nah, dalam ilmu ekonomi, inflasi itu juga dijelaskan, juga didefinisikan sebagai proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus, continue. Dengan kata lain, inflasi adalah menurunnya nilai mata uang yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga-harga umum untuk barang secara terus-menerus. Kenaikan harga yang terjadi pada berbagai macam barang tidaklah harus bersamaan. Demikian pula, persentase kenaikan mungkin berbeda-beda untuk berbagai barang yang berlainan. Nah,
Juga dampak dari inflasi ini amat banyak diantaranya adalah dampak terhadap distribusi pendapatan. Dampak ini juga merugikan sebagian pihak dan ada pula yang menguntungkan pihak lainnya. Misalnya seorang memperoleh pendapatan 10 juta per tahun. Jika laju inflasi yang terakhir sebesar 10%, maka orang tersebut akan menderita kerugian sebesar 1 juta rupiah. Adapun mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentase lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang punya kekayaan bukan uang bagi pihak yang dirugikan inflasi seolah-olah bagi mereka seolah-olah pajak bagi mereka. Sedangkan bagi pihak yang diuntungkan inflasi seolah-olah subsidi bagi mereka. Ini tidak boleh. Kalau ini tidak boleh. Nah, di sini juga ada beberapa cara untuk mengatasi inflasi, yaitu yang pertama kebijakan moneter. Segala kebijakan pemerintah di bidang moneter dengan tujuan menjaga kestabilan moneter dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Dua, kebijakan fiskal dalam dapat dilakukan dengan cara menaikkan tarif pajak, mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, dan mengadakan pinjaman pemerintah. Misalnya pemerintah memotong gaji pegawai. Yang ketiga yaitu kebijakan non moneter dapat dilakukan dengan cara menaikkan hasil produksi. Pemerintah memberikan subsidi kepada industri untuk lebih produktif dan menghasilkan output yang lebih banyak sehingga harga akan menjadi turun. Itu juga bisa menjadi cara untuk mengatasi inflasi. Dan yang kedua yaitu kemiskinan. Ini termasuk masalah besar yang harus dihadapi dalam suatu negara berkembang. Seperti hal contoh negara kita Indonesia. Eh, Masalah kesenjangan pendapatan dan kemiskinan tidak hanya terjadi di negara yang sedang berkembang, bahkan di negara maju sekalipun masih terjadi. Tapi kalau dalam negara berkembang ini masalah besar. Seperti itu. Namun, karena sistem pendistribusi yang diterapkan di negara maju benar-benar dijalankan secara adil dan merata, juga dengan pengelolaannya yang baik, membuat orang-orang miskin di negara tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Sebut saja Britania. Bayangkan saja, pemerintah mereka memberikan dana bantuan sebesar 100 sampai 200 dolar per orang yang masuk dalam kategori miskin. Dan sistem ini dilakukan dengan adil dan merata. Inilah yang terkadang membuat saya salut dengan negara-negara maju tersebut. Karena justru mereka lah yang menerapkan keadilan sebagaimana perintah Allah yang seharusnya ditegakkan di negara-negara yang memang sudah berbasiskan Islam. Seperti itu. Nah, juga kami juga membahas tentang penerapan distribusi perdagangan. Distribusi dapat dikaitkan dengan pemasaran, di mana distributor sebagai alat yang memasarkan sebuah produk atau barang kepada konsumen pemasar atau marketing adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Contohnya, seorang manusia membutuhkan air dalam memenuhi kebutuhan dahaganya. Jika ada segelas air, maka kebutuhan dahaganya akan terpenuhi. Namun manusia tidak ingin memenuhi kebutuhannya, namun juga ingin memenuhi keinginannya. Yaitu misalnya segelas air merek Aqua yang bersih dan mudah dibawa. Maka manusia itu memilih Aqua botol yang sesuai dengan kebutuhan dalam dahaga dan sesuai dengan keinginannya, yang juga mudah dibawa. Dan kadang keinginan seperti ini malah lebih menjerumuskan seorang manusia, seorang warga, seorang rakyat. Kenapa? Kalau kita menggunakan sesuatu itu untuk karena kebutuhan kita, maka itu tidak akan membuat kita rugi. Tapi kalau kita mengambil sesuatu atau membeli atau melakukan sesuatu karena keinginan kita, itu malah akan merugikan kita. Nah,
Juga bauran pemasaran adalah 4 komponen dalam pemasaran yang terdiri dari 4 P, yakni produk, price, place, promotion. Karena pemasaran bukanlah ilmu pasti seperti keuangan. Teori bauran pemasaran juga terus berkembang. Pemasaran lebih dipandang sebagai seni daripada ilmu. Maka seorang ahli pemasaran tergantung pada lebih banyak keterampilan, pertimbangan dalam membuat kebijakan daripada berorientasi pada ilmu tertentu. Pandangan ahli ekonomi terhadap pemasaran adalah dalam menciptakan waktu, tempat di mana produk diperlukan atau diinginkan, lalu menyerahkan produk. Lalu menyerahkan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsep pemasaran. Metode pemasaran klasik seperti 4P di atas berlaku untuk pemasaran internet. Meskipun di internet pemasaran itu dilakukan dengan banyak metode lain yang sangat sulit diimplementasikan di luar dunia internet. Contoh kecil dalam pemasaran lewat internet adalah yang kerap sering kita jumpai, semisal pemasaran butik, dalam penjualan pakaian, jilbab, dan sebagainya. Ada juga sebagian restoran yang mempublikasikan makanan lewat via internet. Dan juga contohnya kalau yang sekarang seperti, yo kalau untuk makanan kayak Food, GoFood, dan lain semacamnya. Nah kalau pembelanjaan yang lain seperti apa Shopee, Lazada, Gojek, selain lah semacamnya. Dan juga pada umumnya, kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Faktor mikro, yang pertama faktor mikro. Faktor mikro yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Tentunya ini sangat perlu dalam hal distribusi. Padahal pada lebih-lebih dalam kegiatan pemasaran. Dan juga yang kedua faktor makro. Faktor makro yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial atau budaya. Berikut ini adalah hal-hal yang diperhatikan untuk pemasaran dari sudut pandang penjual. Yang pertama, tempat yang strategis, place, produk yang bermutu, produk, harga yang kompetitif, price, dan promo yang general, yang gencar, promotion. 4P ini sangat diperlukan. Price, produk, price, promotion, place. Kebutuhan dari sudut pandang konsumen, kebutuhan dan keinginan konsumen atau customer need and wants, biaya konsumen, kenyamanan, dan komunikasi. Nah, juga di sini yang ketujuh yaitu kami juga membahas tentang tujuan distribusi perdagangan. Yang pertama, menyampaikan suatu barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, mempercepat sampainya hasil produsen kepada konsumen, tercapainya pemerataan produksi menjadi kesinambungan produksi, memperbesar dan meningkatkan kualitas dan meningkatnya nilai guna atau jasa. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini Oh iya, sebelumnya di sini dapat disimpulkan bahwasanya sebuah keadilan sosial hanya dapat diwujudkan dengan adanya sebuah sistem yang berorientasi kepada nilai-nilai ibadah dan kepedulian terhadap sesama manusia demi terciptanya sebuah keadaan yang sejahtera dan berkeadilan. Dalam sebuah sistem perekonomian memiliki instrumen-instrumen penting yang sangat perlu diperhatikan karena apabila salah satunya diabaikan akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam sistem tersebut. Begitu halnya akan sebuah distribusi karena akan sangat pentingnya sistem distribusi jika dipandang dari kacamata ekonomi bahwa distribusi adalah sistem yang melengkapi atau menghubungkan antara para produsen dan konsumen dalam menjalankan roda perekonomian. Demikian halnya Islam sangat memandang pentingnya suatu sistem distribusi yang berkeadilan. Karena dengan adanya sebuah sistem yang berkeadilan akan menimbulkan kesejahteraan dalam masyarakat. Karena tujuan utama distribusi dalam ekonomi Islam ialah demi tegaknya sebuah keadilan sosial. Dalam hal ini keadilan sosial juga dalam hal ini keadilan sosial
dalam distribusi, dalam ekonomi Islam memiliki arti penting, yakni perwujudan terhadap kesejahteraan dan pemerataan dalam ekonomi, agar harta yang telah dianugerahkan kepada kita dapat dibagikan dan disampaikan kepada seluruh masyarakat secara adil dan bijaksana. Sedangkan bentuk-bentuk mekanisme dan sistem untuk mewujudkan keadilan sosial distribusi dalam pemerataan dalam ekonomi Islam dapat ditempuh dengan pemberdayaan dan pemerataan distribusi kekayaan atau sumber produksi yang bersumber dari individu, masyarakat, pemerintah, dan negara dengan alokasinya yang sesuai dengan ajaran Islam, yakni dengan zakat, infak, dan sodako. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.